Tambaru, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo. Saya di sini yang merawat kebun kurma. Kurma merupakan salah satu buah yang menjadi santapan favorit untuk dikonsumsi, terutama saat bulan Ramadan. Jika dulunya buah ini kerap dijadikan oleh-oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, sekarang kurma mudah ditemukan dimanapun, termasuk di Indonesia. Bahkan ya, saat ini sudah ada beberapa wisata kebun kurma yang bisa dikunjungi, sekaligus merasakan nikmatnya kurma langsung dari pohonnya. Bisa jadi tempat ngabuburit di bulan puasa. Berikut adalah 7 daerah wisata kebun kurma di Indonesia untuk Ramadan Idul Fitri. Kurma Park. Beberapa tahun terakhir, Pasuruan menjadi salah satu daerah yang menyajikan experience berwisata di perkebunan kurma bak di Timur Tengah. Adapun wisata kebun kurma yang dimaksud adalah Kurma Park yang berlokasi di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Melansir dari laman detik.com, Kurma Park memiliki luas sekitar 6,3 hektar dengan jumlah pohon kurma sekitar 500 pohon. Tapi itu belum termasuk bibitnya loh ya. Adapun kurma yang ditanam terdiri dari berbagai varietas seperti kurma ajwa, emirat, hilaf, dan sayat. Sedangkan pohon kurma yang berasal dari kultur jaringan ada varietas barhi, lulu, sultana, dan majul. Nah, untuk merasakan sensasi memetik kurma langsung dari pohonnya, masing-masing pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15.000 untuk weekday dan Rp20.000 untuk weekend. Tidak hanya sekedar memetik dan memiliki aneka jenis kurma, pengunjung juga bisa membeli aneka olahan kurma seperti jus kurma, dodol kurma, dan es krim kurma. Bahkan ada batik motif kurma juga loh. Selain kurma dan berbagai olahannya, Kurma Park juga menyediakan paket edukasi bagi anak TK maupun siswa sekolah dasar dengan penyajian edukasi manasik haji. Dan sebagai tempat simulasi haji, Kurma Park juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Wusto, Musdalifah, terowongan Mina, hingga Arafah. Wah, pengelolanya kreatif juga ya. Kalau gini sih, vibes Jazirah Arabnya makin terasa. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik berkunjung ke Kurma Park? Komen di bawah ya. Kebun Kurma Barbate. Aceh Besar juga menjadi salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata kebun kurma, tepatnya di Kebun Kurma Barbate alias Kebun Kurma Haji Syukri Syafi'i yang berlokasi di Jalan Lintas Blang Bintang, Krueng Raya, Meurande, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di perkebunan ini, para pengunjung akan disuguhi pemandangan asri dan bisa melihat langsung perkebunan kurma yang sangat luas. Melansir dari laman tribunnews.com, perkebunan kurma ini memiliki lahan seluas 150 hektar dengan jumlah pohon kurma sekitar 10.000 pohon. Untuk mengunjungi tempat ini, pengelola kebun kurma Barbate tidak menarik tiket masuk sepeser pun alias gratis. Namun, pengunjung harus tetap membayar biaya parkir kendaraan. Oh ya, selain bisa menikmati aneka jenis kurma dan olahannya, kebun kurma Barbate juga menghadirkan wahana seru seperti panahan, berkuda, dan mengendarai ATV. Harganya pun cukup murah, karena pengunjung hanya perlu membayar Rp30.000 sampai Rp50.000 untuk naik wahana di Kebun Kurma Barbate. Dijamin gak bakalan bosan deh. By the way, teman-teman Aceh udah pernah berkunjung ke sini belum? Ceritain dong di kolom komentar. Kebun Kurma Indonesia Kampar. Terletak di Desa Ranah Sungkai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kebun Kurma Indonesia Kampar atau KKIK merupakan destinasi wisata kebun kurma yang dikelola oleh PT Kawasan Kurma Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Melansir dari laman kambarkap.co.id, KKIK berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 500 hektar. Dari total luas lahan di kawasan tersebut, data terakhir menunjukkan bahwa sudah ada sekitar 190 hektar lahan yang sudah ditanami pohon kurma. Pohon-pohon kurma di KKIK ini pun menghasilkan buah yang cukup lebat. Oh iya, tidak hanya menyajikan pengalaman memetik kurma langsung, pengunjung juga bisa menikmati Danau PLTA Koto Panjang yang jaraknya tidak jauh dari KKIK. Kebun Kurma Karo.
Siapa sangka masyarakat Sumatera Utara kini juga bisa merasakan sensasi memetik kurma dari pohonnya langsung. Ya, pengalaman tersebut bisa didapatkan dengan mengunjungi kebun kurma Karo yang terletak di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Melansir dari laman detik.com, kebun yang berada di ketinggian 750 mdpl ini memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar. Di kebun ini terdapat 207 pohon kurma yang ditanam sejak tahun 2016 silam. Dengan jumlah pohon sebanyak itu, kebun kurma Karo tampaknya bisa menghasilkan puluhan ton kurma saat memasuki musim panen. By the way, udah ada yang pernah kesini belum? Komen di bawah dong. Kebun kurma Kota Binjai. Saat ini, kebun kurma Kota Binjai menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Binjai. Terletak di Kelurahan Cengkeh Tori, Kecamatan Binjai Utara, Kabupaten Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kebun kurma seluas 4 hektar ini telah ditanami sekitar 500 pohon kurma dan 1.000 pohon lainnya yang masih dalam tahap pembibitan. Selain sebagai objek wisata, kebun kurma milik AKBP Subagio ini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Bahkan ya, pihak pengelola juga menyediakan tempat untuk berlatih fisik bagi anak-anak setempat yang ingin menjadi anggota TNI ataupun Polri. Bangka Botanical Garden. Saat ini Bangka Botanical Garden atau BBG menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib kamu sambangi saat berlibur ke Kepulauan Bangka Belitung. BBG sendiri merupakan lahan pengembangan hortikultura, peternakan, penyediaan bibit dan pakan ternak yang memanfaatkan lahan eks tambang timah dan lahan kritis berupa lahan gambut dan berpasir. Melansir dari laman pangkalpinang.go.id, BBG terletak di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Di lahan seluas 300 hektar ini terdapat sekitar 600 pohon kurma yang tumbuh subur dan menjadi pohon yang produktif. Oh ya, selain perkebunan kurma, pengunjung BBG juga dapat menikmati kesejukan udara, sekaligus belajar mengenai usaha pertanian, peternakan, serta perikanan terpadu dengan cara organik. Gimana? Tertarik untuk berkunjung ke BBG? Atau mungkin di antara kalian udah ada yang pernah berkunjung? Komen di bawah dong. Masjid Agung Tasikmalaya. Berbeda dengan beberapa tempat sebelumnya, kebun kurma satu ini justru berada di halaman masjid, tepatnya di Masjid Agung Tasikmalaya. Melansir dari laman detik.com, pohon kurma tersebut ditanam langsung oleh para pendiri masjid dan mulai berbuah pada tahun 2020 lalu. Dari 10 pohon yang ditanam dan tumbuh, hanya ada 2 pohon yang berhasil berbuah dengan lebat. Saking lebatnya nih ya, tangkai pohon kurma tersebut harus ditopang menggunakan sebilah batang bambu agar tidak patah dan jatuh. Pemandangan ini pun sontak menjadi perhatian para jamaah masjid. Tak sedikit pula jamaah atau pengunjung yang memilih untuk berfoto di bawah pohon kurma tersebut. Oh ya, selain di Tasikmalaya, beberapa masjid di kota lainnya juga berhasil menanam pohon kurma di pekarangannya, seperti Masjid Agung Ciamis dan Masjid Agung Al-Barkah, Bekasi Selatan. So, kamu tertarik berkunjung ke kebun kurma yang mana nih? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers!